Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Ibadah kita pada malam ini bersama keluarga Bapak Andreas. Baik jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383 ayat pertama. Sungguh indah kabar mulia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan tabiskan ibadah kita, kebaktian kita bersama keluarga Bapak Andreas. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengundang jemaat untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, di mana pada malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu, hamba-Mu menyatakan akan kebenaran firman-Mu pada kami semua. Urapi kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat agar kami mampu dalam memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam ini
Saya ambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Pembacaan kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya akan memberitakan firman Tuhan dan saya beri judul Berpegang pada Ketetapan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam kitab Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah. Di sini firman Allah disebut sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran, di mana Allah berjanji untuk mencurahkan berkat-Nya atas orang yang telah memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan merupakan seluruh pengarahan Tuhan kepada umat-Nya, sedangkan peringatan-peringatan Tuhan adalah syarat-syarat atau tuntutan-tuntutan perjanjian yang dinyatakan sebagai kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 2 pembacaan kita tadi, berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya. Saat kita masih anak-anak, orang tua kita pasti memberikan banyak larangan. Larangan dan peringatan. Jangan begini, jangan begitu. Apakah karena mereka membatasi ruang gerak kita? Tentu tidak. Karena kita masih belum banyak mengerti tentang bahaya-bahaya yang bisa terjadi akibat tindakan kita. Bisakah kita menyalahkan mereka? Apakah larangan mereka membuat kita malah melanggarnya? Tentu tidak. Di sini kita bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang kita lakukan. Larangan-larangan serta peringatan-peringatan orang tua kita itu mempunyai alasan. Alasannya adalah kasih. Karena mereka mengasihi kita sama halnya dengan 10 perintah Tuhan. Di dalam 10 perintah Tuhan sepertinya berisikan kata jangan dan larangan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi sepertinya hidup ini tidak bebas ikut Tuhan. Ikut Tuhan tidak bisa sesuka hati. Jadi Bapak Ibu, apabila kita jatuh ke dalam dosa, lalu saat itu kita menyalahkan Tuhan, ini semua gara-gara Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka bagi kita. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita menyalahkan Tuhan atas kelalaian dan ketidakmautawan.
kelalaian dan ketidakmengetahuan kita atas dosa, dan kita menganggap larangan Tuhan seperti pagar membatasi. Padahal di dalam rumah kita punya banyak kebaikan untuk dinikmati. Jadi kita terlalu fokus dengan pagar atau larangan, akhirnya kita berusaha melompatnya. Jangan kita lihat larangannya, tapi kita harus melihat alasannya. Semua alasan dari larangan tersebut adalah kasih Tuhan yang besar. Orang percaya yang harus terus meminta kepada Tuhan agar memberikan kasih karunia yang diperlukan untuk melaksanakan kehendaknya dan tetap tabah dalam jalan-jalannya. Jadi permohonan semacam ini perlu karena kita tidak dapat tinggal setia kepada hukum-hukum Tuhan tanpa pertolongannya yang menyokong dan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi dengan mendekat kepada Tuhan bukan sekedar mencari janjinya, tapi mengenal pribadinya. Saat kita mengenal, kita pun akan percaya pada rencananya, waktunya, dan kedaulatannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering menulis kesusahan hari-hari ini. Mungkin menghabiskan beberapa lembar. Tapi menuliskan kebaikan Tuhan selama ini tak cukup diungkapkan dalam satu buku. Lalu, mengapa kesusahan terasa lebih banyak daripada kebaikan Tuhan? Mengapa kita lebih ingat kesusahan daripada kebaikan Tuhan? Itu karena kita tidak pernah menuliskannya. Kesusahan selalu kita pikirkan, kita katakan dan sampaikan kepada banyak orang. Namun kebaikan Tuhan hanya kita nikmati sesaat lalu terlupa begitu saja. Tidak lagi kita pikirkan, katakan, bahkan sampaikan atau saksikan kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, mari tuliskan kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Biarlah hidup kita hari demi hari menjadi saksi kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dan sempurna dalam segala keadaan, karena Dia, Tuhan, adalah setia. Janji Tuhan tidak pernah gagal, namun kita yang sering gagal. Memang rencana Tuhan tidak bisa dimengerti seketika, tapi paling tidak ketika kita membuka hati, mendekat kepadanya, kita menjadi mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Mari saudara-saudara, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan segenap perintahnya bukan untuk membatasi, tapi bukti karena Dia mengasihi kita dan mengingini hidup kita. Kita terbebas dari segala dosa yang merintangi. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami semua, di mana pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadikan kami semua untuk taat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa atas kehidupan keluarga Bapak Andres. Kiranya keluarga ini tetap setia mengikuti Engkau. Berkati akan usaha pekerjaan Bapak Andres, baik itu sebagai kepala keluarga maupun di tempat dimanapun Bapak Andres bekerja. Kiranya Bapak Andres menjadi contoh teladan dimanapun Bapak Andres berada. Berkati pula akan Ibu Herdiana sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping dari Bapak Andres. Biarlah senantiasa Ibu Herdiana tetap merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anak mereka. Dan menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Begitu pula akan kehidupan anak-anak mereka yang masih dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan menyertai dalam pertumbuhan mereka dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan semua jemaat yang ikut dalam ibadah ini. Berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, bahkan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mendoakan akan kehidupan semua pelayan Tuhan, baik itu Bapak Pendeta, Bapak Vikaris, serta penatua dan diaken dalam menjalankan tugas mereka di dalam persekutuan Jemaat Oikumene Kertago di tempat ini. Bapa dalam sorga, kembali kami juga mendoakan akan Bapak Yochehana yang dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan menjamah Bapak Yoche dan oleh bilur-bilur Tuhan Bapak Yoche sembuh dari segala penyakit yang diderita. Begitu pula istri yang senantiasa merawat dan menjaga, kiranya diberi kekuatan dalam menjalankan semua ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di mana kami umat-Mu percaya sudah memberikan korban syukur kami melalui persembahan Tuhan Yesus. Berkati akan persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kelebaran akan nama-Mu Tuhan Yesus dan dapat digunakan dimanapun kami perlukan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 416 ayat yang pertama. Tersembunyi ujung jalan. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat pada ibadah
pada malam hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.